Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Mimin masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Al-Kisah. Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Badui, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya, untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas, akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit itu kembali ke istana, dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar, sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa, engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia, yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara." Jawab Abu Nawas, "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja, dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya, jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri, hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut, dan juga ada yang ikut menangis histeris, karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya, seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana, langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda, jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh, setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya, meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya, yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya, hendaklah sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi." Jawab istri Abu Nawas, "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan, kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar, yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya," kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap,
Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya," kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati, dan apakah engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda, dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain. Sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang, terhindar dari hukuman berat Baginda. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Menjebak Pencuri, Alkisah. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya, tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu, menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet, tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan-tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan, jika saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi, barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman, lantaran karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah, ia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa, menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. "Mereka tahu kita, sedang kita tidak," seorang penduduk berkata kepada hakim tersebut. "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia kembali?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman, dengan membawa serta uang emas hasil curiannya. Tetapi ia membatalkan niat, karena dengan menyingkir keluar daerah sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai.
Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawa dari rumahnya. Setelah masing-masing mendapat satu tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku doai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri, akan bertambah panjang satu jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri, tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata, walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatannya sepanjang satu jari telunjuk, dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang, karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui, karena ia telah memotongnya sepanjang satu jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang satu jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui, karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek satu jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum, sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin, dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Kisah selanjutnya, yang berjudul Membalas Tipuan. Alkisah. Suatu ketika, keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi. Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri, akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Pada esok harinya, Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri, yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon, dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu, wahai Abu Nawas?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu, yang telah menyebut kambing pada keledainya. "Aku berencana menjualnya, tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Terus apa juga?" tanya orang itu kembali. "Ini adalah keledai," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Apa engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang," kata orang itu kepada Abu Nawas, sambil terus berlalu meninggalkannya. Tidak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung, ia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai?" Kata orang itu, "Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing," jawab Abu Nawas kesal. "Oh ya, jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya," kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang ditemui. Abu Nawas terus berjalan menuju pasar, untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana? Dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?"
Tanya pencuri ketiga itu. Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu, karena sudah 3 orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing. Ini adalah kambing, jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. Anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun wahai Abu Nawas, dan apakah telingamu mulai tuli? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek? Kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas, seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh lesu ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenung, apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari, jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar, karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus, apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah, menyebut hewan ini kambing." Tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran. "Tentu saja aku benar, ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual," jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa, jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi, dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku, dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai, menuju pasar dengan niat untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau, dan mengatakan jika hewan yang kubawa adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, dan siapa yang benar dan salah, aku pun tidak tahu. Aku memang berniat menjual hewan ini, apa engkau serius ingin membelinya?" Kata Abu Nawas. "Tentu saja aku serius ingin membelinya," jawab orang itu. "Berapa kau hargai?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham," jawab orang itu. "Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas. Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut, Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya, dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas. "Bagaimana bisa wahai suamiku, engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan, mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari, mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar?" tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Karena ia memang benar-benar telah ditipu mentah-mentah, bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal, dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri. Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya, akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan, dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya, karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya. Keesokan harinya, ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan, mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampai di kota, ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko yang lain, hal serupa juga terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya, dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan. Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran, dengan keajaiban tongkat Abu Nawas, ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas, dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu, pasti mereka akan cepat kaya.
Akhirnya mereka menemui Abu Nawas, yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka, berpura-pura tersenyum, menyambut mereka seakan merasa sebelumnya, ia tidak pernah ditipu mereka. Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas. "Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya?" tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira, karena mereka akhirnya masuk perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas cuek. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Oh ya, berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu serius. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja," tambah salah satu pencuri tersebut. "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, akan kujual tongkat ini pada kalian. Tapi kalian harus menjaganya dengan baik, jika tidak kalian akan merasakan akibatnya," kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa panjang cerita lagi, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 100 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya. Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung, dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu, dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran?" tanya mereka yang mulai kebingungan. "Benar sekali, tapi harus kalian ketahui, jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku," jawab pemilik warung itu. "Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar," kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal. Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar, jika mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau mereka pun terpaksa menerima kenyataan, karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya.